warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna Siboy dengan NIM 23145005 dari BKP 1. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi dalam bimbingan dan konseling mata kuliah dari interpersonal skill. Nah, di mana komunikasi sendiri merupakan proses menyampaikan informasi atau pesan dari satu orang kepada orang lain melalui sarana atau media tertentu dengan tujuan dan dampak tertentu pula. Di zaman dulu, orang-orang berkomunikasi dengan cara menulis surat dan mengirimkannya menggunakan kuda ataupun media lainnya. Sedangkan di zaman modern sekarang, mereka berkomunikasi menggunakan teknologi yang telah berkembang pesat. Dengan adanya teknologi, mereka mengembangkan smartphone sehingga orang-orang dengan mudah mengirimkan pesan, tidak seperti dulu lagi. Nah, komunikasi dalam bimbingan dan konseling. Komunikasi dalam bimbingan dan konseling ada proses pertukaran informasi, emosi, dan pemikiran antara konselor dan klien yang bertujuan untuk membantu klien memahami diri, menyelesaikan masalah, serta potensi solusi yang dapat diambil. Nah, selanjutnya ada unsur penting dalam komunikasi konseling. Ada beberapa, yaitu poin pertama, komunikator, yaitu konselor sebagai pendengar aktif dan pengarah. Kedua, yaitu penerima, klien sebagai individu yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, pesan, informasi, perasaan atau masalah yang disampaikan klien. Media 4. Media verbal, kata-kata non-verbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah. Kelima, umpan balik, tanggapan dari konselor yang menunjukkan pemahaman. Nah, selanjutnya unsur penting dalam komunikasi konseling. Ada beberapa, yaitu mendengarkan secara efektif, pertanyaan terbuka, menyelesaikan dan memperfasekan, keempat, membangun hubungan, dan selanjutnya pemecahan masalah. Nah, untuk itu ada mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif adalah keterampilan konseling yang melibatkan secara aktif memperhatikan pembicara, melakukan kontak mata dan mengangguk tanda setuju, meniru kembali apa yang dikatakan sehingga ada pemahaman tentang percakapan. Teknik ini mendorong komunikasi antara kedua belah pihak dan memungkinkan eksplorasi yang lebih dalam terhadap pemikiran dan perasaan. Selanjutnya adalah pertanyaan terbuka. Konselor menggunakan pertanyaan sebagai alat untuk membantu menggali informasi dari klien mereka, mendorong mereka untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari masalah mereka, dan mendapatkan perspektif baru tentang situasi yang ada. Pertanyaan terbuka digunakan untuk membuat peserta merasa nyaman untuk berbagi dengan tanpa merasa dipaksa ke satu arah atau lainnya. Yang selanjutnya, merefleksikan dan memparafrasekan. Dengan merefleksikan dan memparafrasekan kembali kepada klien apa yang telah mereka ungkapkan, konselor dapat menunjukkan bahwa perasaan mereka telah didengar dan dipahami. Proses ini juga memberikan kesempatan kepada klien untuk membangun ide-ide mereka lebih lanjut agar konselor dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana mereka memandang situasi yang dihadapi. Dengan demikian, proses ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, membangun hubungan.
Membangun hubungan yang lebih baik adalah komponen penting dari konseling efektif karena memungkinkan konselor dan klien untuk membangun hubungan yang saling percaya. Memiliki hubungan yang baik dapat menumbuhkan rasa saling pengertian antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses, sehingga dalam mendiskusikan masalah apapun mereka hadapi secara terbuka tanpa rasa takut akan penghakiman atau kritik. Hubungan yang kuat juga membantu menciptakan interaksi yang lebih bermakna dan mendorong klien untuk merasa lebih nyaman dalam mendiskusikan topik-topik yang mungkin dia rasa terlalu pribadi atau tabu. Yang selanjutnya adalah pemecahan masalah. Sebelum memulai pembelajaran untuk menemukan solusi, pemecahan masalah dimulai dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Hal ini membantu klien mengidentifikasi dan mengoptimalisasi agar yang paling penting agar mereka dapat menyelesaikan masalah atau gejolak batin yang dihadapi. Penting juga untuk tidak terlalu terjebak dalam kekhawatiran masalah itu sendiri, daripada secara aktif mencoba mencari solusi. Hal ini biasanya kontraproduktif dan dapat menghambat kemajuan. Mungkin itu saja. Selanjutnya adalah jenis komunikasi dalam konseling. Yang pertama yaitu komunikasi verbal, yaitu melalui kata-kata baik lisan maupun tulisan. Contohnya, mengajukan pertanyaan terbuka, memberikan klarifikasi atau menyampaikan dukungan. Yang kedua, komunikasi non-verbal, yaitu dengan melalui bahasa tubuh, kontak mata, nada suara, dan ekspresi wajah. Contohnya, menjaga postur tubuh terbuka, menganggukkan senyuman untuk menciptakan suasana yang nyaman, seperti penjelasan yang saya berikan pada sebelumnya. Selanjutnya, teknik komunikasi dalam konseling. Mendengarkan aktif, fokus penuh pada klien tanpa menghakimi atau menginterupsi, memberikan respon seperti anggukan atau kata-kata pendek, saya mengerti. Yang kedua, empati, memahami perasaan dan preferensi klien tanpa memberikan penilaian. Contohnya adalah, saya bisa memahami bagaimana situasi ini untuk Anda. Yang ketiga, parafrase dan refleksi, mengulangi isi atau emosi yang disampaikan klien untuk memastikan pemahaman. Contohnya, jadi Anda merasa stres karena tugas yang terlalu banyak. Benar begitu? Keempat, memberikan dukungan, menyampaikan kata-kata yang bermotivasi dan memperkuat kepercayaan diri klien. Contohnya, saya percaya Anda bisa menghadapi ini dengan baik. Selanjutnya, hambatan komunikasi dalam konseling. Yang pertama, hambatan dari klien, rasa takut, kurang percaya diri, atau ketidakmampuan menyampaikan informasi. Yang kedua, hambatan dari konselor, tidak mendengarkan dengan penuh perhatian atau membuat asumsi yang salah. Ketiga, konteks lingkungan, suasana tidak nyaman, gangguan suara atau kurangnya privasi. Selanjutnya, penting komunikasi yang efektif, membangun hubungan yang penuh kepercayaan antara konselor dan klien. Yang kedua, membantu klien mengungkapkan masalah dan emosi dengan bebas, bimbingan klien untuk mengenali potensi solusi secara mandiri. Mungkin itu saja pembahasan saya tentang terkait komunikasi dalam bimbingan dan konseling atau komunikasi dalam guru BK.